Dosa 100. Wanita bepergian sendiri melalui jalan yang tidak aman bagi kesucian alat kemaluannya. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan selama 3 hari atau lebih kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam peperangan ini dan itu, sedangkan istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu." Hadis riwayat Bukhari. Mengurungkan rencana bepergian dan kepulangan karena tiara, beranggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu, seperti suara burung, suara, atau kejadian tertentu. Firasat buruk itu syirik, firasat buruk itu syirik, firasat buruk itu syirik. Namun setiap kita tidak bebas dari firasat buruk, tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Meninggalkan sholat Jumat bersama jamaah tanpa alasan syar'i, meskipun seseorang berkata bahwa ia sholat zuhur sendirian tanpa jamaah. Niscaya sekelompok orang menghentikan meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang lupa. Hadis riwayat Muslim. Allah mengunci dengan penutup noda dosa hitam yang menumpuk pada hatinya, sehingga ia tidak lagi bisa menerima hidayah, lalu menjadi orang yang lalai secara total dari agama. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkannya, maka Allah mengunci hatinya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah menuliskannya sebagai seorang nifak. Melangkahi leher pada hari Jumat. Seorang lelaki datang melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat, sementara Nabi sedang berkhutbah, maka beliau bersabda, "Duduklah. Sungguh kamu telah menyakiti dan kamu terlambat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ada 3 macam orang yang menghadiri sholat Jumat. 1. Orang yang hadir lalu bermain-main, maka itulah bagian yang dia dapatkan, tidak ada pahala. 2. Orang yang hadir dan berdoa, maka dia berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak maka akan dikabulkan, dan jika tidak, maka tidak. 3. Orang yang hadir dengan mendengarkan dan diam, tenang, tidak melangkahi leher muslimin, tidak menyakiti siapapun. Maka, sholat Jumatnya menjadi penghapus dosa antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud. Menyakiti jamaah dalam bentuk apapun dilarang keras dalam Islam. Baik secara fisik, seperti melangkahi pundak, mendesak, menyingkirkan, atau non-fisik, suara keras, bau tak sedap, sikap mengganggu, dan lain-lain. Duduk di tengah-tengah halakoh kalangan. Janganlah kalian duduk di antara 2 orang kecuali dengan izin mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud. Larangan ini bersifat adab dan etika, agar seseorang tidak menyombongkan diri atau merasa istimewa. Duduk di antara 2 orang tanpa izin bisa mengganggu dan menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi mereka. Tidak mengganggu perhatian orang lain dalam majelis. Tidak memutus pandangan atau keutuhan majelis. Laki-laki atau khunsa berkelamin ganda, balig, berakal,
mengenakan sutra murni atau pakaian yang campuran sutranya lebih dominan, bukan sekedar nampaknya seperti sutra saja, tanpa uzur seperti menjauhi kutu atau gatal-gatal. Janganlah kalian memakai sutra, karena siapa yang memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Diharamkan pakaian dari sutra dan perhiasan, emas bagi laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi perempuan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Lelaki balig dan berakal memakai emas, seperti memakai cincin, atau memakai perak selain cincin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, maka beliau mencabut dan melemparkannya seraya bersabda, "Apakah salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka lalu meletakkannya di tangannya?" Hadis riwayat Muslim. Lalu beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat cincin dari perak, seolah-olah aku masih melihat kilauan putihnya di tangan beliau, dan beliau menulis pada cincin tersebut, Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Di masa itu, surat menyurat antar para pemimpin negara dianggap legal bila ada stempel, dan cincin perak tersebut adalah stempel. Menyerupai wanita dalam hal-hal yang secara umum dikenal sebagai kekhususan mereka, menurut adat atau kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Perempuan mengenakan pakaian yang tipis sampai nampak warna kulitnya, lekuk-lekuk tubuh dan lenggak-lenggoknya. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat di masa itu. 1. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka menggunakannya untuk memukul orang-orang. 2. Para wanita yang berpakaian namun telanjang, berjalan dengan gaya genit dan pamer kecantikan, dan mengajarkan perbuatan buruk kepada wanita lain, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, dan tidak akan mencium baunya, dan sungguh bau surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Bau surga tercium dari jarak 100 tahun perjalanan. Memanjangkan pakaian bawah atau kain karena berhayal keren, dan berjalan dengan hidung diarahkan ke atas, mendongak. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain izar, penutup bawah badan, maka orang yang memakainya berada di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Waspadalah terhadap menjuntai, memanjangkan, kain bawah, karena itu termasuk sikap bergaya atau membanggakan diri, sombong. Hadis riwayat Abu Daud. Dan janganlah kamu mengerutkan pipimu, menunjukkan rasa jijik yaitu sombong, kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan langkah angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlagak hebat lagi merendahkan orang lain, sombong. Quran Surat Luqman 18. Dahulu ada seorang pria mendongakkan kepala, dia berjalan memakai selimut, adat pakaian iklim dingin. Dia terkagum dengan dirinya sendiri, maka Allah menenggelamkan dia ke dalam bumi, sehingga ia terus meronta-ronta di sana sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Menyemir semisal pada rambut jenggot dengan semir hitam, tanpa tujuan semacam jihad. Akan ada pada akhir zaman suatu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti dada burung merpati, mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud.
Ucapan seseorang setelah turunnya hujan. Kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, maksudnya, terjadi pada waktu tersebut dengan keyakinan bahwa bintang tersebut memiliki pengaruh. Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian pada pagi ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, pagi ini ada sebagian hambaku menjadi mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang, dan ada pula yang menjadi kafir kepadaku dan mukmin kepada bintang. Adapun yang berkata, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka ia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun yang berkata, kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kena musibah mencakar, melukai diri sendiri, menampar pipi sendiri, merobek semisal lengan baju sendiri, meratap, mendengar ratapan orang terkena musibah, mencukur habis rambut kepala, mencabuti rambut, berdoa dengan ungkapan celakalah aku atau binasalah aku. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Bukan pula dia termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perempuan yang menjerit-jerit meratap, mencukur rambut karena musibah, dan yang merobek-robek pakaian. Bukan termasuk golongan kami, orang yang mencukur rambut karena musibah, merobek pakaian, dan menjerit-jerit, meratap dengan suara keras. Hadis riwayat Al-Nasai. Ada dua perkara di tengah manusia yang termasuk kekufuran, mencela nasab dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Wanita yang menangisi mayat, jika ia belum bertaubat sebelum wafat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai baju dari ter, getah melekat dan panas, dan baju besi dari penyakit kudis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah melaknat wanita yang mencakar wajahnya, yang merobek bajunya, dan yang menyeru dengan ratapan, celaka dan binasalah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Memecah tulang mayat, duduk di atas kuburan. Mematahkan tulang mayat Muslim, sama seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya, Muslim tidak boleh dihina saat telah mati, sebagaimana tidak boleh dihina ketika masih hidup. Lebih baik bagi seseorang untuk duduk di atas bara api yang membakar bajunya hingga menembus ke kulitnya, daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dosa 121, 122, 123. Membuat masjid di atas kuburan, menyalakan lampu di kuburan, perempuan ziarah kubur dan mengiringi jenazah ke kuburan.